Ada jalan yang terbuka, bawa kita ke dunia baru. Tempat semua pertanyaan terjawab dan pilihanmu tak lagi beku. The Foundation adalah awal dari kesadaran yang lebih luas. Mari mulai perjalanan dan biarkan hidupmu lebih Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan Hidup Ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Di Hidup Ceria, kami menawarkan berbagai modalitas kesadaran yang bisa membantu Anda dan teman-teman semua dalam perjalanan spiritual dan pengembangan diri. Modalitas-modalitas yang kami sediakan meliputi Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Message Five Continents, dan Metameric Message. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website kami di www.hidupceria.com atau menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan di channel YouTube Hidup Ceriaku. Oke, sebelum memulai kelas Zoom ini, perkenalkan saya, Enda Krisnawati sebagai moderator, dan Dr. David Avandi Jayawartono sebagai narasumber dari Zoom atau kelas hari ini. Baiklah, sekian perkenalan saya. Kita akan memulai kelas ini. Aku harap kelas ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi perjalanan Anda. Mari kita mulai dengan membuka diri terhadap kesadaran baru hari ini. Selamat menikmati, dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya atau nulis di chat ini. Silakan, Dr. David. Oke, thank you. Hari ini kita topiknya aku ambil satu topik dari Material Foundation ya. Free intro kali ini aku mau sharing tentang relasi karena sepertinya aku belakangan ini pasienku di klinik urusannya tentang relasi, mental management yang di klinik juga urusannya tentang relasi. Kok sepertinya relasi ini sesuatu yang agak trending ya. Bisa relasi dengan anak, relasi dengan pacar, relasi dengan bisnis, ataupun relasi dengan diri sendiri. Nah, sebelumnya, apakah ada yang bukan praktisi akses kalau boleh tahu? Jadi aku nggak terlalu cepat kalau seandainya ada yang bukan praktisi akses. Ada nggak yang belum belajar akses bars? Boleh dong info kalau ada yang belum? Semuanya udah praktisi? Oh, Anjali belum ya? Berarti ada yang non praktisi ya? Oke. Jadi Ada kalau yang tadi, memang klien. oke. Jadi kalau saya bilang tentang clearing statement atau kalimat pemurnian itu adalah serangkaian kalimat yang kita pakai untuk membantu secara mental dan energetically kita mau betul-betul lepasin dan kita mau ubah. Kalimatnya itu right, wrong, good, bad, pot, pop, all nine, shorts, boys, prophets, basis, and beyond. Jadi kalau aku ucapin kalimat pemurnian itu, ya biasanya udah jadi cepat. Jadi right, wrong, good, bad, pot, pop, all nine, short, boys, prophets, basis, and beyond. Jangan kaget dan jangan bingung dan jangan, waduh bahasa apa lagi itu ya gitu. Karena itu hanya sebuah rangkaian kalimat yang kita pergunakan untuk secara energetically kita mau lepasin seluruh polaritinya. Jadi kita nggak mau ikut benar salah, kita mau terbebas dari situ. Kita nggak mau ikut talk all nine short boys. Kita nggak mau ikut, kita mau batalin semua titik awal dan titik akhirnya. Kita mau buang semua lapisan 9 pertanyaannya. Itu nanti semua belajar di kelas Success Bars. Kita mau lepasin semua relasi hate and love pada saat yang bersama. Jadi benci tapi rindu, benci tapi cinta. Kamu pengen lepasin tapi kamu pertahanin mati-matian, itu prophets. Dan kemudian basis, semua nilai yang kamu pergunakan sebagai form and struktur untuk mempertahankan situasi benar salah kalah menang sebagai sebuah norma. Ya, itu basis. Dan kemudian beyond adalah semua energi yang kamu sadari bikin kamu stagnan pada saat kamu berhadapan sesuatu dan kamu nggak bisa jelasin. Kayak kalau dalam bahasa Indonesia kayak tercekat. Jadi tahu-tahu kamu kaget dan kamu kayak stuck gitu. Nah, energi itu juga kita melepasin. Clearing statement ini biasanya kita pakai ketika kita mulai memfasilitasi sesuatu dengan pertanyaan. Dan kemudian pada saat aku tanya, apakah bersedia untuk cabut, batalkan, dan hancurkan semuanya,
maka aku butuh jawaban yes, karena aku nggak bisa buang sampahmu, kamu hanya bisa buang sampahmu sendiri, dan kamu yang bisa kasih otorisasinya. Jadi kalau saya tanya, apakah kamu mau buang sampahnya, dan kamu diem aja, kamu nggak respon, ya yang lain yang jawab akan terbuang secara alamiah sampahnya, dan kamu nggak akan terbuang. Jadi jawaban yes pada saat clearing itu betul-betul sangat dibutuhkan, ya. Nah, hari ini salah satu dari materi kelas fondasi adalah tentang relationship, dan relationship di dalam kelas fondasi itu dibahas begitu panjang dan begitu dalamnya. Jadi ketika kita bertanya apa sih sebetulnya sebuah ikatan pernikahan atau ikatan perkawinan atau relasi itu kayak gimana sih gitu ya. Kita mesti pelajarin dulu akar katanya bahwa relationship adalah the distance between two objects. Jadi ketika ada kamu dan aku, kalian dua badan yang berbeda, maka kalian akan selalu punya relasi. Ya, kenapa? Karena kamu lahir dari keluarga sana, aku lahir dari keluarga sini, kamu punya latar belakang budaya di sana, aku punya latar belakang budaya di sini, dan kita berdua bertemu dalam satu sebuah ikatan, dan kita lagi saling belajar mengkomunikasikan satu sama lain. Jadi seluruh pernikahan yang namanya pacaran sampai nikah itu selalu dimulai dari relationship atau the distance between two object, antara jarak antara kamu dan aku. Nah, seringkali kita berpikir bahwa pernikahan itu adalah sebuah the end. Kita nggak sadar bahwa pernikahan is the beginning. Coba ingat-ingat lagi ketika kamu nikah, apa yang dibicarakan sama si ulamanya atau si pastornya. Dia akan jelasin, bla 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 bla, apakah kamu bersedia dan bla 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 untuk hidup semati dan segala macam dan memulai perjalanan ini. Dan coba lihat salam-salam yang diucapin sama orang-orang lain kepada kamu. Selamat menempuh hidup baru. Ya kan? Jadi artinya relationship ini akan dimulai, dan kemudian entah berakhir kemana. Apakah berakhir di creationship atau berakhir di divorce? Kita nggak pernah tahu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih kita itu ada yang pernikahannya sukses, ada yang pernikahannya hancur, ada yang pernikahannya menyenangkan, ada yang pernikahannya menyedihkan, ada yang menderita kayak di neraka padahal udah menikah. Kenapa sih? Pernah nggak kita tuh bertanya ke diri sendiri, sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa ketika kamu pacaran tuh semuanya rasa coklat, tapi begitu menikah semuanya berbalik jadi rasa tai? Ada apa di sini? Kenapa kok bisa begitu? Apa yang terjadi dengan hubungan kalian yang harusnya relationship, the distance between two object, dan kalian mengikat diri untuk yuk komit bersama-sama, kita saling kenal, kita menyatu dan bla bla bla. Tapi on the way, on the journey, kok kamu malah saling membenci satu sama lain, punya dendam satu sama lain, punya judgment satu sama lain, punya separasi satu sama lain, yang akhirnya akan berujung ke perkelahian, kemarahan, perselingkuhan, dan perceraian. Apa sih yang terjadi di antara kalian? Ada yang bisa sharing nggak? Ada yang mau berkontribusi nggak? Oh, ada Kania. Halo Kania. Nah, ini kalau ada Kania seru nih. Pernikahan bisa dibabat tuntas. Halo Kania. Mami nggak ikut? Nggak tahu deh. Aku udah ngajak sih. Sip, sip, sip. Ya. Jadi pada saat kita lupa, kita nggak sadar, ketika kamu pacaran, kita selalu berpikir, aduh, semuanya akan indah. Kenapa akan indah? Kamu masih dipengaruhi hormon, kamu selalu berpikir hal-hal tentang yang baiknya, kamu lagi influence dengan yang namanya feromon, jadi semuanya akan dihilangkan. Semua yang kamu bisa abaikan, atau semua yang kamu bisa, udahlah nggak apa-apa, kamu bisa acuhkan semuanya. Tapi kenapa begitu kamu udah nikah, semuanya ini jadi mendadak berubah dan berbeda? Ya, seringkali karena kamu menciptakan nikah itu sebagai sebuah goal atau tujuan hidup. Maka tujuan hidupmu is the end daripada sebuah relasi. Kenapa aku bilang the end? Karena tujuanmu cuma nikah. Jelas ya? Usahamu, upayamu adalah sampai cincin nempel di tangan. Sampai pesta.
So setelah itu kamu langsung bubar jalan semuanya. Semua effortmu hilang, semua upayamu hilang, semua yang kamu rancang untuk mencapai puncak sudah tercapai. Dan kamu akan resetting dari nol. Kamu kehilangan yang namanya gairah, desire-nya hilang, libidonya akan perlahan-lahan mulai menurun dalam 3 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sadar ketika kita menciptakan sebuah relasi untuk yang sudah, apakah kamu sadar bahwa kamu menciptakan itu as a goal? Atau kamu menjadikan pernikahan itu as a target? Karena goal is the end. Ya, the end of the journey. Target is a point in the journey. Makanya ketika kita lihat nikah, dibilangnya relasi, is the beginning of the creationship. Pertanyaannya, apakah kita paham kalau kita tahu bahwa ini loh mulai saatnya? Karena belum tentu, ya kita orang timur, kita nggak semuanya sepakat atau setuju kalau pacaran tuh boleh tinggal bareng, boleh tidur bersama, atau boleh ke kos bareng, atau sehari-harian kumpul berdua. Nggak semua setuju. Ya, masih Astagfirullah, ada. Dok. Kita pada bilang astagfirullah loh. Makanya. Jadi masih ada yang kontra sebelah kiri, ada yang kontra sebelah kanan kan? Ya, dia dua-duanya nggak salah. Cuma pertanyaannya, pada saat kita nggak kenal dia 100%, dan habis itu kamu nikah, dan ternyata ada punya kebiasaan yang kamu nggak tahan, contoh kentut kayak sendawa kayak giniin upil kayak apa sih namanya, kalau ngupil tuh diginiin ting gitu kan, ada orang yang punya kebiasaan gitu, jadi upilnya nempel-nempel di tembok-tembok dan segala macam kan. Nah, terus kamu gele setelah dia nikah, terus mau gimana? Mau batal? Mau di cancel? Mau panggil pendeta, Pak, gak jadi Pak, ini jorok, upilnya nempel di mana-mana gitu. Kan nggak bisa. Makanya pada saat kita pacaran dan pada saat kita awal-awal kenal itu, ya ada baiknya kamu kenal seutuhnya. Ya, dan memang dengan budaya timur, nggak semudah itu kita mengenal. Kamu mesti pinter-pinter gali dia, karena yang namanya orang lagi promoting tuh pasti only showing the best, only showing the good. Pertanyaannya, kamu bisa mancing nggak? Kamu bisa ngorek nggak? Kamu bisa gali nggak? Kamu bisa jujur sejujur-jujurnya nggak? Karena pada saat kita gagal di area situ, maka yang terjadi adalah kamu nggak kenal sama dia, dan beginning of the journey-mu, kamu benar-benar ketemu serumah sama someone stranger. Nah, di sini akan mulai nih. Apakah bisa dibawa jadi creationship atau malah berbuah busuk jadi divorce? Ya. Nah, ketika kita udah mulai membina sebuah relasi, pertanyaannya, apa kamu tahu nggak target-target selanjutnya? Kan targetnya bukan punya anak dong. Masa targetnya habis nikah, punya anak dua, habis punya anak dua, punya cucu, habis punya cucu, punya cicit gitu. Terus hidupnya jadi cuma beranak pinak doang dong. Nggak ada funnya dalam berumah tangga dong. Pabrik dong nanti jadinya ya. Kayak kucing ya, Dok? Kayak kucing, berojol lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya, ketika kamu udah mulai masuk di pernikahan nih, relationship, dari relay ke creation, kamu mau bikin apa? Komunikasi kalian saling kenal nggak? Sikapnya dia luar dalam kamu kenal nggak? Kalau di meme-meme di TikTok tuh ya, ada yang namanya, apa sih, jurus kungfu suami istri saking kenalnya. Jadi kalau diganggu tuh langsung tak 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 tuh nggak ada yang kena. Ketangkis semua saking hafalnya itu gerakannya. Nah, sekarang gerakannya dia, toolsnya dia, pilihannya dia, responsnya dia, kebutuhannya dia, cara meredakan emosinya dia, kamu kenal nggak? Dan untuk kenal itu, apa yang kamu pilih? Apakah nyimpen judgment satu sama lain? Apakah bertanya satu sama lain? Apakah memfasilitasi satu sama lain? Ataukah jadinya gelut satu sama lain? Ih, kamu ya kerjaannya gini-gini melulu deh gitu. Jadinya gelut satu sama lain, bukan memfasilitasi satu sama yang lain. Nah,
Di dalam material foundation itu ada yang namanya tentang 5 element of intimacy. 5 element of intimacy ini merupakan honor, trust, allowance, vulnerability, and gratitude. Kita bahas satu aja dulu tentang honor. Apa sih honor tuh? Kamu menghargai dia sebagaimana kamu mau diperlakukan nggak? Kamu menyentuh dia sebagaimana kamu mau disentuh nggak? Kamu memuji dia sebagaimana kamu mau dipuji nggak? Kamu regard dia as dia nggak? Regard itu sederhana, ya. Kalau kamu tahu anjing kencing di jalan, atau kamu tahu anjing kencing dalam rumah, kamu nggak marah-marah kan? Nggak kau pukul, kau siksa, kau sakiti itu anjing kan? You know anjing kencing, ya begitu. Nah sekarang dengan kamu punya partner, kamu regards dia nggak? Kamu sadar nggak bahwa emang dia teh begitu? Jadi kalau pulang, edukasi 27 tahun sama maminya, kos kaki lempar ke langit, ya begitu nikah sama kamu, ya kos kaki lempar ke langit. Artinya kamu tugasmu adalah mengedukasi dari awal bahwa aku nggak suka loh kos kakimu terbang ke langit, sepatumu bercerai-berai di seluruh rumah, atau celana dalammu nyangkut di mana-mana, atau andukmu dilempar ke kasur, aku tuh nggak suka loh. Nah, pertanyaannya, kamu nuduh, nyerang, bertanya, memfasilitasi, atau kamu langsung judging dan separasi? Paham ya? Nah, pilihan kita ini yang akan menentukan apakah relasi ini bakal jadi creationship, berkaya bersama, atau relasi ini bakal jadi divorce, berpisah berdua. Sekarang mana yang kita mau pilih? Karena it's so simple. Dari awal tujuanmu pengen nyatu, tapi kenapa nyatu kagak mau ngomong? Kenapa nyatu tapi nggak mau terbuka? Kenapa pengen nyatu tapi nggak saling menghargai satu sama lain? Kenapa pengen nyatu tapi nyacat satu sama lain? Nah dia mah kalau urusan sama begini udah pasti begini, 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 begini. Nah gimana tuh? Oke? Ada pertanyaan nggak sebelum aku masuk yang lain? Ataukah terlalu berat kah? Ya Zili, Bariska. Mariska, silahkan. Mariska. Ini kepencet atau Halo mau tanya? dok, Oh, ya. sorry dok, saya lagi sambil ini ya dok ya, nyuapin anak. Nggak apa-apa, aku juga baru nyuapin anak. Aku juga punya anak sekarang. Anakku Dok, jantan. oh iya, yang kemarin Anak ya kamu dok, yang laki-laki abu-abu, atau perempuan? ya abu itu ya dok. Anakku jantan. Oke, jadi lebih bagaimana sih dok cara berkomunikasi itu lebih otomatis kan yang dari satu pihak itu kan nggak belajar akses bars ya dok ya. Sedangkan Nah, kalau saya belajar sudah, kenapa? maksudnya tuh kadang juga, maksudnya gini, ada hal yang saya diskusikan sama dia gitu, tapi saya lebih banyak bertanya dan memakai tools akses gitu. Coba kadang nggak nyambung jadinya Dok gitu. Apakah memang kita perlu Punya, pakai bahasa dia gitu Dok? Atau seperti apa sih Dok? loh, emang selama ini kamu ngomong nggak pakai bahasa yang dia mengerti? Pakai bahasa Eee, dewasa sendiri? Ya jadi kayak kayak gini, kesadaran saya kan mungkin udah banyak dilatih ya Dok ya, sedangkan dia mungkin nah ketika di level itu tuh kan ada yang namanya komunikasi yang kadang tuh nggak nyambung gitu, saya ke sana, dia ke sini gitu. Apakah saya perlu menurunkan itu gitu? Maksudnya menurunkan artinya saya, perlu masuk ke dalam, bahasa dia dulu gitu, baru ya bisa nyambung gitu, ataukah seperti apa, Dok? Menurutmu gimana? Ya bahasa dia sih, Dok, ya. Kalau kamu ngobrol sama anak 5 tahun, boleh nggak pakai bahasa profesor kuliahan? Nah itu kadang yang saya lupa tuh di situ, karena
mungkin udah kayak terbiasa gitu ya, apa yang kamu sadari kayak gitu-gitu tuh kayak Aku udah aja ngomong sama Nayaka, "Nayaka mau kemana?" Gitu. iya Gimana sih Dok, tuh? jadi kayak kadang "Nayaka, heeh, kikis." Ayo. tapi apa Tapi kan nggak perlukah gitu, tapi kan nggak eee, mungkin kalau aku ngomong sama partner partner, itu kan nggak mungkin. Beda iya level kan? iya. Jadi, artinya sebetulnya perlu nggak sih untuk kita tuh pertama-tama masuk ke dalam, level maksudnya level komunikasi. Nah, baru kita pelan-pelan kayak masukin bahwa, "Yuk kita naik kesadaran Menurutmu dulu gimana? nih," gimana gitu. Jadi, ya kayaknya perlu masuk dulu. Jadi kayak punya suami tuh kayak punya saya anak 3 jadi kayak punya anak 4 sih, Dok. Memang sejak kapan punya suami nggak nambah anak? Ya jadi pernikahan itu sebenarnya nambah anak ya, Dok? Emang, suami kan anak bontot, Ya begitu bukan sih, anak Dok. sulung loh. Suami Mmm. anak bontot tuh kalau di pengalaman yang curhat-curhat. Nggak tahu tuh kan ya, di tempat kamu ada yang anak sulung nggak? Perasaan selalu tiap kali suami mah anak bontot. Jadi, anggap maksudnya kita menganggap, bahwa suami itu adalah anak, itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menjalin komunikasi bukan sih, Dok? Menurutmu kalau kamu mau nurunin dirimu dan ngobrol dengan sesuai kemampuannya dia, di level pembicaranya dia, dengan bahasa dia mengerti, kalian bisa tektok nggak kira-kira? Lebih bisa sih, Dok. Kenapa nggak dipilih? Gelut lebih Ya enak kan? iya sih. Jadi kayak itu sesuatu judgement nggak sih, Dok, kalau misal kita nikah tuh, usia kamu kan udah di atas 10 Jangan tahun kabur dari dulu. aku," gitu. Jangan kabur dulu. Dengar nggak pertanyaanku yang terakhir? Gelut Iya lebih tahu. enak kan? Iya betul sih. Betul, Dok. Sih. Jadi tujuan kamu ngobrol nih mau kemana? Kalau kamu Mhm. tujuannya mau cari damai, kamu tujuannya mau create, kamu nggak akan pilih gelut loh. Mmm. Iya kan? Kalau Iya, kamu Dok. nggak sadar, kamu pilih gelut, kamu pilih ngajak berantem, kamu pilih ajak fighting, kamu pilih, nggak bisa, gue yang bener, lu yang salah. Lah, lu udah tahu lagi ngobrol sama orang yang bukan belajar akses. Daya pemahaman kalian berbeda, gaya bahasa kalian berbeda. Kok justru malah diajak berantem? Mau kemana ini teh? Iya, Dok. Iya kan? Kalau kamu Iya. berakses dan kamu gunakan akses sebagai tools, perisai dan pedang untuk nyerang dia, apa ini tentang akses? Apa ini selaras dengan visi misi akses? Nggak Enggak selaras. sih, Dok. Iya. Kamu kelahi sama dia dengan akses loh. Akses nggak ngajarin itu loh. Iya, betul. Iya kan? Yang Iya. biasanya selama ini kamu saklek kaku, kamu ngomong dengan kepintaranmu dan bahasa dewamu, akses ngajarin, ayo belajar fleksibel. Dia bisanya mama-mama mimi-mimi ya kamu mama-mama mimi-mimi gitu. Kamu turun sesuai dengan kebutuhannya dia, dengan gaya bahasanya dia, dengan konteks yang dia bisa pahami, baru komunikasi ini bisa terbentuk. Justru karena kita yang belajar, kita lebih fleksibel kan. Kamu Iya. mau naikin awareness bisa, mau turunin awareness bisa. Jadi disesuaikan perannya aja ya, Dok, kita menghadapi siapa ya, Dok, ya? Menurutmu gimana? Iya, betul, Dok. Oke. Iya. Jadi saya nggak minta kamu untuk maksa orang harus ikutin kamu, no. Justru kita dengan belajar flexibility, kita belajar, oh iya ya orang nggak ngerti dengan cara begini, aku turun dengan gaya yang berbeda, aku gunakan dengan cara yang berbeda. That is a flexibility kemampuan aslimu. And that is the gift of woman loh. Kita laki nggak punya skill itu secara alamiah loh, aku dilatih loh. Manipulatif ya, Dok? Iya, manipulatif itu cewek sudah punya secara alamiah. Lihat aja bayi-bayi kecil 3 tahun sampai 7 tahun. Jagonya kayak apa kalau manipulasi mami-maminya. Bandingin Iya. sama anak-anak kecil cowok-cowok. Nggak sejago itu. Anak kecil cowok-cowok lebih jago manipulasi perasaan. Tapi anak cewek bisa manipulasi capai tujuan. Nah, sekarang kemana skillmu kok hilang? Kenapa kamu nggak berani manipulasi dia? Iya, Dok. Paham ya? Selama Paham. kamu berpikir bahwa
Kalau di rumah itu laki-laki harus jadi pimpinan dan kamu memaksakan itu terjadi, ya. Dan di kehidupan ini kamu milih, ya, dengerin dengan jelas. Di kehidupan yang ini kamu milih laki-laki yang minta istri jadi pemimpinnya, ya ini akan jadi life cycle yang menarik sekali loh. Iya, Dok. Bagaimana bila kamu yang pimpin? Emang salah? Iya, betul. Emang kalau kamu jadi istri yang diktator, suamimu kabur? Kayaknya bakal makin disayang, dah. Iya, Ada loh cowok yang suka istri yang diktator. Makin judes, makin galak, makin cinta. Ada loh. kayak emaknya begitu ya, Dok. Nah sekarang coba lihat maknya. Maknya galak dan judes nggak? Kayak itu, Dok, kayak Kopassus, Dok. Ya artinya dia juga bakal jatuh cinta dengan cewek yang mirip-mirip sama emaknya. Terus Iya. kenapa kamu nggak berani kayak Kopassus juga kayak emaknya? Biasa lemah lembut ya, Dok ya. Iya makanya ketika kamu pacaran emang kamu lemah lembut. LDR, Dok. Lah iya ketika kamu LDRan emang kamu lemah lembut. Enggak juga sih, Dok. Artinya dia suka kamu apa adanya kan? Kenapa Iya. kamu pura-pura jadi yang lain? Oke. Jelas ya. And that is Iya. honor and vulnerability. Mau nggak kita tuh jujur jadi sejujur-jujurnya kamu. Karena siapapun kamu, sebaik buruknya kamu, yang dia taksir pada saat kalian pacaran teh, yang itu. Bukan yang udah diubah jadi istri bla bla bla, dengan salam santun yang santun, dengan perubahan perilaku sebagai istri, bukan yang itu. Kalau kamu berubah terlalu jauh, dia hilang orang yang dicintai loh. Betul. Jelas ya. Iya. Makanya ayo coba pilih. Be you yang pertama. Cintai dulu dirimu. Kalau kamu bisa cintai dirimu sendiri, kamu akan ngerti bagaimana cintai suamimu. Oke? Nah, itu masih agak bingung di konsep mencintai diri itu ukurannya seperti apa sih, Dok? Maksudnya apakah Ada tiap orang ukurannya. beda? Tiap orang Tiap beda. tiap orang beda ya, Dok ya. Mm-mm. Jadi menggali diri sendiri di situ ya, Dok ya. Yes. Yang bikin kamu riang apa? Yang bikin kamu happy apa? Oke. Disentuh kamu suka nggak? Kasih kado kamu suka nggak? Dandan kamu suka nggak? Pakai baju cantik kamu suka nggak? Pakai baju feminim kamu suka nggak? Apa yang bikin kamu happy? Oke, Dok. Oke? Iya. Sip. Seru. Nanti Thank you, kita Dok. bahas 5-5-nya di kelas foundation ya. Karena memang Iya. materi 5 element of intimacy ini kalau ada case-nya, wah seru banget. Dan kalau 5 elemen intimacy ini gagal dan kemudian kamu mendem luka, mendem trauma, mendem kemarahan yang bertumpuk-tumpuk, ujungnya penyakit loh. Tadi aku share bahwa the science of epigenetic adalah sebuah keilmuan yang mempelajari perubahan aktivasi DNA akibat pola pikir, pola perilaku, pola kebiasaan. Pola pikir ada di dalamnya. Jadi artinya apa yang kita latih di kelas kita, akses ya ribut mikirin urusan bahasa aja harus kita teliti, nggak boleh pakai bahasa yang ngasal-ngasal gitu. Harus pakai yang ini, harus pakai yang ini, harus pakai yang ini. Nggak bisa asal ngomong dengan bahasa yang terjemahannya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena emang ngaruh. Kalau kamu belajar menggunakan energi bahasa dengan tepat, jalanmu akan lancar, jalanmu akan terbuka dengan baik. Tapi kalau kita nggak belajar cara memilih kalimat yang tepat, dan kemudian kamu selalu menggunakan bahasa yang ambigu dalam hidupmu, nanti pada saat kamu bertanya yang ini atau yang itu, bingung sendiri dengan jawabannya. Makanya penggunaan bahasa di kelas foundation itu juga kita pelajarin apa sih yang dimaksud dengan bahasa.
Kenapa dengan memilih bahasa, menghindarkan beberapa kata, tidak menggunakan beberapa kata seperti why, try, itu penting dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang orang bingung, aduh ribet banget sih, cuman try doang kok dibahas begitu rumitnya dan kok dipermasalahkan. Yuk, karena kita lagi bahas urusan pernikahan ya, coba sekarang kalian visualisasi kalian di pelaminan. Oke? Masing-masing dengan partnernya masing-masing. Dan sumpah yang waktu ditanya, apakah kamu bersedia menjadi pasangan hidup sehidup semati bla 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 bla. Oke? Dan kemudian jawabannya, yes, I try. Enak nggak tuh? Aneh kan rasanya? Langsung, hah? Maksudmu apa sih? Lu mau main-main sama gue? Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau di urusan serius, kamu ngerti kalau try itu nggak pas energinya, tapi buat hidupmu, buat kerjamu, buat bisnismu, buat kepentinganmu, kamu growth, kamu selalu pakai try. Artinya, kamu dengan sengaja menggagalkan kehidupanmu sendiri. Kamu dengan sengaja bikin semuanya bubar jalan. Kamu dengan sengaja bikin berantakan semuanya. You are the creator of your life. Kamu sutradaranya, kamu copywriternya, kamu videografernya, dan kamu juga modelnya. Jadi kalau kamu nggak suka sama skripnya, ganti. Ciptakan something else. Dan jangan lihat keluar, tapi lihat ke dalam. Ya, jangan minta, misalnya gini, pacaran, nikah, 1 tahun dalam pernikahan, dia tuh nyebelin, ganti aja suaminya. Bukan gitu loh ya. Dan second increment nggak diterjemahkan kayak gitu loh. Dan second increments diterjemahkan ketika kamu 1 tahun bersama dengan dia, kamu pilih anger, kamu pilih blame, kamu pilih regret, kamu pilih distractor implant, dan kamu sadar dalam setahun itu not works. Karena ayo pilih tanpa distractor implant. Ayo pilih yang lain. Bukan pasangan yang diganti, tapi caramu merespon, caramu ngobrol, caramu membuat sebuah pilihan, itu yang dirubah. Jangan pergunakan pola-pola yang udah nggak works. Jadi kalau berantem, diem-dieman, dan nggak works, udah jangan diem-dieman. Ayo coba belajar kasih bunga. Kalau seandainya diem-dieman pakai ilmu dewa, loh kamu kan udah jadi suamiku, kamu kan udah jadi istriku, masa sih taruh sandal aja kamu nggak tahu tempatnya di mana? Ya sekarang ayo coba ngobrol. Mas, tempat sandal di situ, tolong taruhnya di situ dong, aku capek beberes terus gitu. Bagaimana bila asumsi itu bisa berhenti? Bagaimana bila ngobrol itu bisa dilatih? Bagaimana bila yang namanya sebuah pernikahan itu kamu belum apa-apa udah punya anak gede satu, ujuk-ujuk gede. Dan bontot pula. Jadi jangan aneh kalau kelakuannya lucu-lucu. Nah, emang lucu. Emang lucu. Nah, itulah yang namanya sebuah kehidupan. Makanya kamu dikasih kelebihan banyak hal. Perempuan tuh dikasih kemampuan manipulasi, perempuan tuh dikasih kemampuan multi talent, perempuan tuh dikasih energi yang begitu besarnya, perempuan tuh dikasih banyak banget sumber daya. Pertanyaan cuma simple. Mau nggak sih kamu klaim dirimu? Mau nggak sih kamu klaim seluruh energi feminim kamu? Karena that's energi yang nurturing hidup. Bumi, kenapa digambarkan dengan Mother Earth? Karena Mother Earth is a nurturing energy. Ya, nggak pernah dibilangnya Bapak Earth, nggak pernah. Semua yang karakternya menghidupi, nurturing, semuanya disimbolkan dengan female energy. It's a female energy. Dan kalian udah female, artinya energi itu udah di kamu. Nah, berapa banyak yang kalian tolak? Berapa banyak yang kalian reject? Berapa banyak dari kalian yang nggak mau pilih energi feminim karena sudut pandangmu tentang feminim adalah lemah, bisa dikerjain cowok, bisa disakitin sama cowok, bisa diapa-apain sama orang lain, nggak punya tenaga, nggak punya power. No, feminim itu caranya benar-benar totally berbeda. Dia dengan lembut bisa handle seluruh semua yang energi maskulin. Energi maskulin nggak bisa handle feminim. Ya, makanya kenapa yin and yang itu selalu akan terus bersama. Makanya kalau kamu pendiam, pasti pasanganmu dapat yang cerewet.
Kalau kamu yang ini sebelah sini A, pasti pasanganmu yang sebelah sana B. Nah, memang begitulah, makanya kalian lengkap, makanya hidup kamu berwarna. Ada pertanyaan nggak? Kenapa trauma menikah masih disimpan? Ayo dibuang. Siapa ini? Amelia. Ya elah, udah belajar akses, trauma masih disimpan. Hmm. Iya, justru the way mau membatalkan pernikahan setelah 20 tahun gimana, Dok? Gimana? Membatalkan pernikahan setelah 20 tahun, Dok. Kamu udah cerai belum? Belum, lagi mau proses. Oke, kamu udah bener-bener serak dengan cerai aja. Iya. Di antara kalian kedua belah pihak nggak ada satupun yang kedua-keduanya nggak memilih untuk berkarya bersama. Enggak ada. Ya udah, beresin sampai beres. Iya. Nah, setelah kamu beresin sampai beres, cari pacar baru as soon as possible. Oke? Tujuannya bukan mau pacaran. Tujuannya aku cuma pengen cari apa limitasi yang udah kamu sembunyiin dalam dirimu, sehingga someday the good people cannot come to your life. Oke? Tujuan kamu pacaran bukan mau pacaran. Tujuan kamu pacaran, aku pengen challenge. Kamu kalau dikasih cowok lagi, dikasih relasi lagi, ini limitasi apa nih yang auto keluar nih? Apakah auto curiga? Apakah auto dendam? Apakah auto asumsi? Apakah auto protek diri sendiri? Nah, ini loh beresin. Oke? Kalau kamu bisa beresin itu, maka good people di belakangnya akan muncul. Tapi kalau kamu nggak beresin itu, maka the same person with the same energi seperti suamimu yang kemarin akan muncul untuk menyelesaikan kuliah pernikahanmu yang nggak lulus kemarin. Nikmat. Nggak mau lagi. Ngulang kelas ya, Dok ya. Udah kayak Karena gitu. dalam kehidupan ini tidak ada DO. Sayangnya cuma ada DO di university. Tapi universitas kehidupan ini tidak ada DO. Yang ada adalah ujian sepanjang masa sampai lulus. Kamu tinggal pilih mau ngulang lagi atau mau lulus. Memilih lulus. Yuk, kalau mau lulus, ayo challenge. Ya, challenge yang kedua, setelah kamu beres sama pacar yang baru, ayo challenge ke suami mantanmu. Be good, be nice, be friend. Kalau kamu bisa beresin dua ini, aku garansi akan ada satu orang bagus, satu orang yang bakal nurturing hidupmu, kamu bisa lihat. Oke? Tapi kalau kamu nggak beres di area ini, kamu masih selalu modenya ajak gelut, ajak berantem, cuek-cuekan, perang dingin, perang nuklir, ya orang yang mau nuklir bareng akan muncul melulu. Oke? Enggak sih, lebih damai. Yes. Dan damai nggak akan bisa ketahuan kalau kamu nggak challenge. Oh. Mulut bisa berbohong, tapi kalau di challenge pasti ketahuan. Iya. Karena aku pun dulu begitu. Aku ngerasa aku udah damai, aku udah ngerasa udah beres, begitu ketemu orang, rasa pengen nyuek-nyuek masih muncul. Jadi artinya kalau kamu nggak challenge, kamu nggak akan tahu kamu udah beres beneran apa belum. Karena pura-pura jauh lebih gampang dibandingkan beneran. Oke? Oke, thank you, Dok. Ya, tuh, Poppy bisa tuh. Jadi artinya kalau Poppy bisa, aku bisa, kamu juga bisa. Oke? Ada pertanyaan nggak? Tadi kayaknya ada satu lagi yang mau ngomong. Aku mau nanya, Ya, ya thank you banget sih dijelasin lagi tentang relationship, marriage. Jadi marriage itu after that adalah relationship ya. Because like banyak banget yang kayaknya agak-agak anti relationship gitu loh. Jadi ketika aku bilang aku pengen punya relationship terus kayak ngapain kayak gitu. So it's udah about punya relationship dengan diri sendiri dulu belum?
Karena kalau kamu nggak punya relationship dengan dirimu, the body, gimana caranya kamu punya relationship dengan another body? And then yang tentang energi feminin, I would like to thank you a lot karena ya clearing yang banyak yang bikin nangis itu it works. Jadi teman-teman yang mau minta di clearing nangis-nangis gak apa-apa, ntar juga lupa di sini nggak please. Kayaknya clearing itu ada di IPOF Group deh, atau di mana ya? Aku juga dulu lupa. Pokoknya nanti kalau butuh-butuh tanya Poppy, aku nyimpennya entah di mana, aku lupa. Aku dibantai sama dirimu. Kalau aku nggak bisa embrace femininity, aku nggak bisa be the magic. Which is, yeah. Jadi ada feminin dikit. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Poppy zaman dulu, Poppy itu Sina tapi model. Laki. Tapi model pakai baju cewek dan cowok, tapi tetap energinya tuh yang galak gitu. Bukannya yang menarik dan lucu-lucu. Nah, sekarang dia jauh lebih lucu, jauh lebih feminim, dan jauh lebih bisa berkarya dibanding dulu. Thank you, Dev. Sama-sama. Kemarin ini pakai kebaya, cakep, ayu. Siapa yang dulu ikutan challenge? Kayaknya aku pernah challenge di grup praktisi challenge yang takut pakai rok, suruh pakai rok di minggu itu deh. Siapa yang Saya waktu dulu? dok, saya pernah dok. Sih. Kadang-kadang kita tuh ngerasa udah beres. Aku pun ngalami berkali-kali di fase-fase awal tuh, waduh pretendingnya luar biasa. Kalau aku nggak kepentok ketemu orang yang aku benci, aku nggak pernah tahu kalau aku pretending. Makanya ketika nyadar, ternyata bahkan dengan akses pun aku masih bisa pura-pura udah kelar gitu. Tapi pas ketemu orangnya ternyata nggak kelar, masih mangkel dan segala macam yang keluar kayak di awal. Nah, dari situ aku baru ngerti pentingnya challenge. Oh, ternyata kalau kamu nggak di-challenge, semua keliling-kelilinganmu tuh kan berakhir cuman pretending beres. Makanya kalau kamu bener-bener mau berubah, ayo challenge. Nggak ada yang namanya fobia bisa nempel nggak kelar-kelar. Nggak bisa yang namanya fobia cuman keliling-kelilingan nggak pakai challenge. Tuh, mana tuh dua anak yang fobia kemarin di rumah baru ketahuan, langsung suruh beresin 15 menit, pulang dengan fobia free. Saya sama Cika dok. Fobia kecoa. Pas mau ngasih makan kadal, itu dua orang kabur ke ujung rumah. Jadi, kenapa lu praktisi akses nyimpen fobia? Ayo rubah. Dan kita bisa loh, kita mudah sekali kita bisa. Dan kalau tanpa challenge, kamu nggak akan tahu bahwa it works. Dan betul-betul it works. Jadi ketika kita mau yang namanya rubah pola hidup dan segala macam, ayo jalanin hidupnya. Jangan nanti. Pengen. Makanya di kelas fondasi kita belajar, ayo jangan pakai kata pengen, ganti, milih. Jangan pengen terus. Karena pengen artinya kamu nggak akan pernah capai. Kamu akan lari di treadmill demi mencapai pengenmu, tapi kamu nggak akan pernah capai. Karena energi yang kamu minta adalah pengen atau ngejer, tapi nggak pernah dapat. Jadi kalau kamu pengen uang, maka hidupmu akan ngejar uang terus, tapi gak pernah dapat. Jadi ayo rubah pola kosakatanya, ganti cara menggunakan bahasanya. It works. Kelas fondasi itu banyak banget materinya. Aku kayaknya ngambil berapa kali ya? Ada kayak 15-20 kali deh kayaknya. Dan emang always something new. Karena pada saat kamu mencapai kesadaran tertentu, pada saat kamu mencapai pemahaman tertentu, it grows to something greater. Padahal materinya itu aja, materinya cuma begitu-begitu aja. Ya, kayak Poppy udah berapa kali ikut foundation? Many kan? 6 kali kan? Nyadar nggak bahwa di kelas pertama, kelas 2, kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima, dan kelas ke-6 itu dapat hal baru terus dan berkembang terus-menerus. Agree. Ya. Yes, dan aku pun begitu. Makanya kenapa baca lagi manualnya, latihan lagi dalam kehidupanmu. Kalau memungkinkan tahun depan belajar lagi, ambil lagi kelasnya, buka lagi manualnya, dengerin lagi recordingnya, aplikasikan dalam hidupmu. Dan hidupmu akan berubah drastis. Oke? Ada pertanyaan nggak?
Kelas foundation terdekat besok di Bandung, hari Kamis, tanggal berapa sih? 17 ya. 4 hari, 3 hari setengah totalnya. Jadi yang Kamis cuma malam doang. Boleh Zoom yang Kamisnya, tapi Jumat, Sabtu, Minggunya kalau bisa hadir. Karena kelas foundation dan kelas Talk to the Entity itu amat sangat mudah kabur. Jadi kalau kamu pengen works, kamu pengen berubah, hadapi. Karena kamu pasti akan berhadapan dengan takut, pengen kabur, pengen batal, pengen, wah pokoknya adalah malah bisa bikin mencret lah, atau nanti demam lah, kadang-kadang sebelum kelas tuh ada. Aku punya berbagai macam kisah koleksi mencret sebelum kelas. Ya, it's okay. Datang ke sini, ada kamar mandinya, sudah disiapin semua untuk mencretmu. Nanti begitu tet mulai, pasti mencretmu sembuh. Ada pertanyaan nggak? Boleh, silakan sih, Maris, Kak. Kemarin itu sempat saya ada konflik gitu ya dok ya, dan orang itu tuh mengatakan sesuatu sampai saya agak tremor gitu. Nah itu tuh tremor itu reaksi apa ya dok ya? Tapi saya bisa menahan di situ tuh untuk nggak emosi sih dok, tetap tenang tapi kok Good, tremor gitu dok. good. Pertanyaannya, apakah kamu make it personal? Iya dok. Dan badanmu cuma bilang, gak selaras, kenapa kamu make it personal? It's a heavy, nggak selaras. Ngapain kamu ngikutin dia? Ngapain kamu ngedengerin dia? It's not the truth about you. Itu cuman point of view-nya dia, itu cuman pola pikirnya dia. Dan badanmu ngasih strong signal. Oke. Jadi sama kayak dia lagi bercermin tentang dirinya sendiri sebetulnya ya dok. No, nggak usah ngomongin orang lain, tapi Oke. lu lihat tentang dirimu sendiri. Kamu make it personal apa enggak? Kalau kamu make it personal, badanmu akan kasih strong signal. Bukan ini pilihan yang tepat, ini nggak selaras. Ayo pindah, jangan bikin personal. Signalnya gitu ya dok ya. Oke. Ya, heavy means nggak selaras. Oke. Oke, dan nggak selaras itu artinya bisa tentang aku, atau tentang dia, atau in between. Jadi jangan selalu melihat ke orang lain dulu, tapi selalu melihat ke diri sendiri dulu. Apakah ada yang nggak selaras dengan yang kamu mau? Kamu mau pilih kesadaran, kamu mau pilih nggak pakai reaksi, tapi kenapa kamu ngambil make it personal? Jadi ada yang nggak sinkron dengan Pilihanmu akunya ya. sendiri. Yes. Oke. Kamu milih consciousness, tapi kamu milih make it personal. Dan badanmu ngasih strong signal. Iya betul. Oke? Iya. Oke. Karena apapun yang keluar dari mulut orang lain adalah refleksi pikirannya dia. It's not about you. It's not about you. It's not the truth about you. Jadi orang lain mau ngomong apa, ya silakan. Itu adalah refleksi pola pikirnya dia. Tapi bukan tentang kebenaran tentang dirimu. PSJR ya dok jadinya. Yes. Betul yang kemarin challenge ya dok. Yes. Oke. Sis, boleh share link Hidup Ceria YouTube? Oke. Untuk teman-teman yang pengen belajar banyak dan mungkin belum punya kesempatan, saya punya banyak sekali rekaman untuk free class dari saya dan juga teman-teman yang lain. Kamu bisa tonton di Hidup Ceria YouTube ya. Ada banyak sekali, ada tentang Talk to the Entity, ada tentang Materi Foundation, ada tentang Creating My Life, ada tentang segala macam di situ. Kamu bisa nonton semuanya di YouTube-nya Hidup Ceria. Sebelum aku kembalikan ke Mbak Endah, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Dok, mau nanya satu dong, Dok. Ya, Gini, waktu itu pernah aku tuh mau ketemu orang gitu ya. Aku ya, nggak punya ini sih, nggak punya apa sih namanya, nggak punya PSJR, nggak punya apapun, kosong aja gitu. Tapi ya. kok semakin mendekati waktu mau ketemu, aku tuh kok kayak gelisah, pengen kabur. Sampai aku tuh nanya gitu, ini apa ya gitu kan? Kok sampai sebegininya? Tapi nggak bisa kabur gitu. Memang
pasti ketemu gitu loh, nggak bisa ngelak, memang pasti ketemu. Ya, Eh sebenarnya gini, aku tuh sampai udah evolve gitu kan. Tapi aku memang nggak punya apa-apa sih di kepalaku gitu. Tapi kok sebegininya ya ada apa gitu. Itu apa ya. sih dok yang kalau yang begitu dok? Yuk kita gali satu persatu ya. Kamu punya signal heavy, artinya ada something nggak sinkron. Oke? Ya, Kalian coba cek, apakah heavy ini about me? Yes, no. no, Oke? Apakah heavy ini tentang dia? Yes, no. yes, yes, Oke? Apakah heavy ini antara kami berdua? Yes, no. no. Oke. Berarti kalau tentang dia, coba pada saat kalian mau bertemu itu, dia kasih informasi ke kamu apa urusan ketemu ini? Sebenarnya cuma nemenin aja sih dok. Cuma nemenin aja. Iya. Jadi sebenarnya Oke. bukan sayanya gitu, cuma eh, bukan sayanya tapi si temen ini gitu loh. Tapi kok sayanya yang pengen kabur Loh, kamu gitu. jangan self claim kabur dulu. Hmm. Apapun signal di badanmu, kamu jangan klaim. Signalmu cuma heavy and light. Duh, langsung Oke? gemeter dok. Iya, kadang-kadang bisa orgasme juga kalau light yang kencang. Ya, signalmu cuma heavy and light. Jangan buru-buru ambil kesimpulan ini signal minta kabur. Jangan buru-buru ambil kesimpulan ini sakit perut. Jangan buru-buru ambil kesimpulan ini tentang apa. Jangan. Heavy and light. Kan tadi kamu udah tes. Aku bukan. In between bukan. Tentang dia. Oke. Sekarang dia mau nemenin kamu itu apa informasinya? Apakah dia memang mau nemenin kamu? Bukan, enggak, enggak Jadi ada dia mau urusannya ngapain? sih sama aku. Dia cuma mau ketemu sama si teman gitu. Aku cuma nemenin si teman ini gitu loh. Tapi kok di akunya yang sampai sebegitunya. Ini sekarang aku tap in ke energi itu, ini aku sampai gemeteran loh, dok. Yes, yes. Jangan diklaim pengen kabur. Stay in the signal heavy and light. Hmm. Ya. Sekarang coba cek dengan dianya. Apakah dia yang nggak matching sama yang dia omongin? Yes, no. No. Oke. Apakah dia punya hidden agenda? Yes, no. Yes. Oke. Dah, tugasmu selesai. Artinya badanmu cuma mau Aduh, kasih tahu, ada yang nggak sinkron, dia punya hidden agenda, dan selesai. sampai gemeteran ini dok, gimana ini? Body thank you, signalnya jelas. Oh, Seberapa sering kamu selalu bilang, aku nggak bisa perceiving, signal heavy and light itu nggak jelas. Sekarang dikasih signal jelas, kamu bingung. jadinya jadi question, jadi pertanyaan gitu kan. Maksudnya ini ada apa ya? Jadinya gitu dok. Jadi kayak yang oke, aku perceive gitu ya, tapi I know ini ada something yang nggak sinkron gitu misalnya. Tapi jadi kayak mencari jawaban, ini apa ya? Ada apa ya? Jadi gitu. Sejak kapan kamu disuruh cari jawaban? Ya kepo dok. Artinya Mainku. kamu lagi cari gara-gara dengan energi itu kan? Aduh, ya ampun, gini nggak enak kali dok, sampai dingin semua tangannya dan aku gemeteran. Ya udah, acknowledge bahwa oh ada yang nggak sinkron, dia punya hidden agenda. Udah, body thank you show me this information. I get it. Acknowledge informasinya. Aku bahas ini Itu aja ya. banyak sekali di kelas body communication. Kamu ambil kelas body communication nggak kemarin? Yang terakhir itu ya dok yang. Body communication. Nah, di situ ada flowchart map-nya. Kamu bisa Oh, iya, pergunakan itu untuk tahu sebetulnya signal heavy and light itu kayak gimana sih gitu. Karena aku pun pertama kali juga nggak ngerti dengan signal badanku. Aku nggak ngenalin signal heavy-ku itu kebelet ngerti nggak? Jadi setiap kali ada sesuatu aku ngerasa kenapa aku pengen lagi ya. Jadi aku ke kamar mandi ngeden, gak keluar. Ke kamar mandi ngeden, gak keluar. 3 bulan loh aku kayak begitu. Sampai keluar ambeien.
Setelah keluar ambien baru bingung, aku nih nggak pernah punya ambien, kok bisa ya aku punya ambien? Baru aku inget, oh iya jangan buru-buru kesimpulan punya ambien ya. Coba nanya, question, baru ngeh, loh ini awal mulanya signal heavy loh. Tapi signal heavy ku udah ada di rasa, cuman di ujung, di bawah. Nah sekarang kamu dengan signal heavy and lightmu, kamu udah kenal belum badanmu sendiri? Kalau signal heavymu muncul di rasa, apakah kamu udah kenal seluruh signalnya? Kalau kamu punya signal ada di pendengaran, apakah kamu udah kenal semua signalnya? Jangan-jangan kamu nggak ngeh kalau yang namanya limbung atau bumi kayak goyang-goyang, atau kamu berasa kayak di atas kapal itu juga signal. Oke? Oke, Dok. Oke, Dok. Sip. Udah much more better kan sekarang? Lebih paham, Dok. Masih gemeteran, tapi It's okay. Body, thank you. Kamu udah ngasih informasi dengan segini jelas, aku paham informasinya. Ya. Informasi sekuat itu memang sering muncul ketika kamu request. Aku nggak ngerti, kasih lebih informasi lebih jelas. Nah, biasanya dia kan naik sampai begitu tense-nya dan mendekati pain. Makanya tugas kita tuh sadar. Ketika signalnya muncul, kasih tahu, oh body thank you, aku ngerti ini signal ini. Body thank you, ini signal ini. Jadi nggak sampai dikit-dikit kamu klaim, aduh kayaknya aku sakit telinga deh. Aku indera keseimbangannya terganggu. Ini rumah kayaknya goyang-goyang semua. Enggak, apain? Dan nggak tentu semuanya itu beneran penyakit. Tinnitus kalau penyakit nggak akan pernah hilang. Tinnitus kalau persisting kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang kencang banget, kadang-kadang nggak ada. Itu persisting. Makanya beda banget sama penyakit. Jelas? Tinnitus juga itu ya, Dok. Kadang-kadang saya sampai bingung. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau dia mau kumat ya kumat aja gitu loh. Lah iya. Bisa jadi itu karena Itu kan persisting. signal dari kuping, signal dari pendengaran. Kamu aware nggak dengan signalnya? Atau kamu udah terbiasa klaim, waduh aku tinnitus gitu. Bukan tinnitus sih, Dok. Tinnitus yang denging di telinga ya, Dok? Yes. Oke, berarti iya. Nah, aku juga rinitis juga sama, kadang-kadang nggak jelas. Rinitis juga salah satu signal dari penciuman. Aku ngalamin itu selama kayaknya 12 tahun selama aku SD. Dan aku nggak ngeh sama sekali bahwa itu signal. Aku sempat klaim emang aku penyakitnya sinusitis dan rinitis. Makanya waktu challenge interesting point of view tentang diri sendiri itu, kalian kerjain nggak challenge-nya? Kalian ngecek ulang nggak semua pola kebiasaan yang selama ini kamu klaim adalah aku gitu? Kayak dulu aku selalu bilang, aku emang nggak tahan dingin. Tiap kali dingin aku pasti meler. Karena setahu aku, meler itu adalah identitiku. Jadi setiap kali dingin, aku meler. Tiap kali pagi, aku pasti meler. Begitu aku paham interesting point of view, aku gunain interesting point of view. Interesting point of view, setiap kali dingin aku meler. Interesting point of view, aku punya penyakit rinitis. Interesting point of view, aku punya penyakit alergi. Semuanya gone, hilang. Oh, I see. Karena kadang-kadang gitu, Dok. Maksudnya aku tuh bingung. Ini kok polanya nggak jelas ya gitu loh. Mau dia lagi dingin, kalau dia mau meler ya meler aja. Kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, dia meler aja gitu loh. Kan jadinya Itu kan polanya jadi asiknya. nggak jelas gitu. Itu kan asiknya. Makanya di Bible juga tertulis bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Kita belajar kesadaran, and kesadaran kalau diterjemahkan dengan bahasa agama is God. Kesadaran adalah semuanya tanpa kecuali. Tuhan juga semuanya tanpa kecuali. Kita ini sedang belajar tentang semesta, tentang zat yang namanya ilahi. Ya pasti dia datang dengan pergi tanpa kamu sadari. Dan normal, emang kita lagi belajar itu gitu. Makanya tugas kamu latihan ngecek, ini itu apa, signalnya apa, mana yang aku belum kenali, mana yang aku belum sadari. Itu yang kita pelajari. Jelas? Dan sekarang si tinnitus ini semakin sering. So, apa potensi yang kamu tolak sampai sekarang?
Apa potensi yang kamu tolak sampai sekarang? Jadi sampai dijewer di kuping pakai tinnitus. Halo dok. Halo Arti, tuh ada buros tuh udah dijewer pakai lumpuh. Terus masih aja bilang, aku nggak rasa. Dalam hati, pengen menikmati lumpuh lagi ternyata dia. Dok, boleh tanya nggak kalau gitu tentang Boleh, aktivitas? silakan. Boleh. Dok, jadi kemarin ini kan pas ada pertemuan, lalu aku sedih dok. Terus lagi Sedih? mereka Ya. kita lagi ngobrol gitu, terus tahu-tahu aku nangis gitu loh. Terus loh kenapa aku sedih? Itu bukan urusanku gitu kan. Kita lagi ngobrol itu kan bukan urusanku. Tapi aku sedih sampai aku nangis gitu. Akhirnya aku sadar dok. Ada apa nih? Punya siapa nih? Langsung aku gitu kan. Aku Yes. sadar, lalu aku tanya, ini sedih punya siapa? Langsung dapat dok. Dia kasih signal di telinga saya dok. Gitu loh. Ternyata suaminya yang kita lagi ngobrol itu dia baru meninggal 3 minggu lalu. Terus udah sis bilang tuh jangan kepo nyari. Kita cuma tujuannya not me. Selesai sampai di situ. Ya not me. Nah, Ya. kan aku sedih kan dok. Terus Ya. kan kasih dapat signal dari sini. Terus aku dapat signal lagi dari punggungku. Iya. Nah, karena dapat signal Dan itu lagi, sering. terus aku tanya. Kamu sering kali dapat signal dari situ sampai kamu bilang sakit punggung. Iya, sering. Nah, lalu aku tanya, ini siapa? Gitu kan. Ada apa? Mau difasilitasi apa? Saya tanya gitu kan dok. Terus dapat tuh, saya dapat suaminya yang lagi kita ketemu itu tuh yang ngobrol. Lalu aku tanya, oke, kamu mau saya fasilitasi apa gitu kan? Terus nggak taunya dia ketawa dok, dia ketawa. Tadinya kan sedih, aku nangis kan. Terus sekarang dia ketawa. Oh, kamu udah senang nih sekarang kan? Saya tanya gitu kan dok. Oke, aku dapat jawaban, aku like. Habis itu aku tanya lagi, saya udah mau pulang nih. Kamu mau saya fasilitasi apa lagi? Udah mau selesai nih, saya bilang gitu kan. Kalau udah enggak, udah nih, udah mau pulang. Nggak taunya saya dapat signal lagi dok. Kasih tahu tempatnya mau dibikin sesuatu gitu. Lalu aku tanya lagi, oke, kamu yakin nih mau saya sampaikan sekarang? Terus saya heavy dok, saya heavy. Terus gimana ya, saya tanya dia, nggak dapat jawaban. Lalu saya jalan ke belakang dok. Saya di belakang, saya pakai yang body itu loh dok, untuk mendapatkan jawaban. Karena kan saya heavy nih, nggak dapat jawaban. Saya ke belakang, terus saya tanya, oke, kalau kamu mau saya ngomong tentang usulan kamu sekarang, kamu kasih signal kepada saya. Signalnya saya dapat, dia sendiri ragu dok. Nah, saya tanya lagi sekali. Oke, saya tanya lagi sekali ya. Saya tanya lagi sekali ya. Kamu mau saya sampaikan sekarang apa tidak? Saya tanya lagi yang kedua kali. Dia ragu juga dok. Ya udah, akhirnya saya bilang ya udah ya. Kamu ragu, saya nggak sampaikan. Saya udah mau pulang juga. Selesai. Langsung saya juga like gitu. Nah, pertanyaan saya. Next. Kalau bilang kagak bisa perceiving, lu traktir kita 60 orang di sini ya. Perceivingnya jelas kayak gitu, bilang nggak bisa dari mana? Sorry dok, sudah aku 1 jam. Masih banyak, ayo. Mau tanya gini. Jadi dia juga bisa ragu ya? Itu pertanyaanku itu. Ya. Emangnya dia Entita sebagaimana dia hidup, ya sebagaimana dia setelah nggak punya body, the same. Makanya jangan berpikir bahwa entity itu serba bisa, lebih pintar dari sama kita, atau bisa segala-galanya. No. Mereka sama ololnya sama kita. Sama on-onnya sama. Oke dok, sudah 1 jam berjalan. Waktunya cepat banget. Hanya mengupas satu elemen hampir sudah lebih dari 1 jam. Yes. Makanya Class Foundation 4 hari itu memang too fast dengan materi segitu banyak. Tapi hari ini kita bisa keluar TTI sedikit, kita bisa bahas tentang pernikahan sedikit, kita bisa bahas tentang clearing sedikit. Nah, teman-teman yang pengen mendalamin ilmunya akses,
Setelah kelas BARS, maka kelas pendalaman berikutnya, teori dasarnya semua ada di kelas fondasi. Jadi BARS itu baru buang-buang sampahmu dulu, biar kamu bisa belajar yang poin intinya di dalamnya nanti. Ya. Dan kalau kamu mau belajar, kamu bisa hubungin kami, bisa sama Mbak Enda, bisa sama Mbak Ros, bisa sama Siska, bisa sama Maria. Ayo, mana semuanya ngacung? Kasih nomor kontak kalian masing-masing, halo-halo masing-masing, dan kontak mereka, dan cari jadwal saya yang terdekat, ataupun jadwal fasilitator siapapun yang kalian seret, dan kamu udah questions, bisa berkontribusi buat hidupmu. Oke? Yang mau ikut di kelas besok, hari Kamis, please kontak sama hostnya masing-masing, dan kita akan bersenang-senang selama 4 hari. Prepare untuk berubah, dan prepare untuk be you. The beautiful you and the be joy of you. Oke? Saya mohon pamit. Saya Dr. David Budiwartono. Saya David Avandijaya. Nama panggungnya. David Avandijaya. Ada Enda, ada Ros, ada Siska, ada Maria. Kita semua mohon pamit. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Makasih semua. Dadah. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Sama-sama. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Sama-sama. Kamu bicara tentang aku, Makasih, Dok. seolah kau tahu segalanya, menggambarkan diriku tanpa bukti yang nyata. Tapi setiap kata hanya angin yang berlalu, isu tanpa dasar, tak ada yang bisa meragu. Tanpa bukti hanya isu belaka, yang kau katakan hanyalah dugaan semata. Menunjukkan bukti adalah bukti nyata. Bagaimana bisa menuduh tanpa mengalami semua? Bagaimana kau bisa bicara tentang apa yang belum kau rasa? Menghakimi tanpa berjalan di jalan yang sama. Setiap tuduhan hanyalah bayangan di pikiranmu. Itulah menghakimi, tak pernah benar dan tak bermutu. Tanpa bukti hanya isu belaka, yang kau katakan hanyalah dugaan semata. Menunjukkan bukti adalah bukti nyata. Bagaimana bisa menuduh tanpa mengalami semua? Kita terlalu sering membuat asumsi, melihat dari luar tanpa menyelami arti, tapi menghakimi, hanya menciptakan dinding yang memisahkan kita dari kebenaran yang sebenarnya penting. Tanpa bukti hanya isu belaka, yang kau katakan hanyalah dugaan semata. Menunjukkan bukti adalah bukti nyata. Bagaimana bisa menuduh tanpa mengalami semua? Beri berhenti menghakimi tanpa dasar. Setiap kisah punya dua sisi, tak hanya terlihat kasar. Jika kau belum mengalami, jangan buat kesimpulan. Karena tanpa bukti, itu hanya ilusi yang berbalut kebohongan.